Dimulai saja ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita semua bisa melaksanakan komunitas belajar secara webinar di SMA Negeri 1 Patok tanpa halangan suatu apapun. Saya di sini selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada komunitas belajar pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga materi atau inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kegiatan komunitas belajar pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan untuk yang beragama Islam, kita buka bersama-sama dengan bismillah. Untuk yang agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Suyarna SPD MPD. Waktu kami persilahkan secukupnya. Apakah Pak Kepala Sekolah sudah hadir nih? Untuk sambutannya digantikan Pak Sarjuni. Oh, oke. Karena Pak Kepala Sekolah mungkin masih ada kegiatan, maka untuk sambutan pengantar diwakili oleh Bapak Sarjuni SPD. Kepada Bapak Sarjuni kami persilahkan. Atau pakai ini dulu Pak, nggak apa-apa. Oke, dengan aja Mbak. Telepon. Oke. Bapak Sarjuni, apakah suara saya terdengar? Baru persiapan. Oh, nggih. Bentar, oke. Baru gabung baru bentar ya. Oh, nggih. Cek suara saya bisa masuk nggak Bapak Ibu? Sudah. Apa nih? Pak Sarjuni, sudah siap Pak Sarjuni? Pak Sarjuni, ayo cepetan dong.
Menggunakan akun Bu Astuti. Sudah bisa Pak Sarjuni? Monggo Pak Juni, sudah ditunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua, Bapak para warga yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan yang kami hormati, dan juga dari tim untuk Kombel Eksakta Sematupa yang kami hormati. Mohon maaf kami sampaikan mewakili dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Patok yang hari ini beliau ada kegiatan di Baldi Gunung Kidul, sehingga beliau tadi memberikan tugas kepada petugasan kepada saya untuk menyampaikan pengarahan pada Kombel pada saat siang sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam komunitas belajar untuk Eksakta Sematupa hari nanti yang akan disampaikan oleh tim Eksakta, oleh Mbak Dewi beserta kawan-kawan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi amanah dari pimpinan dan hasil dari kegiatan seminar nasional pendidikan paradigma baru di BBGP Guru Penggerak DIY Yogyakarta kemarin. Bapak Ibu, di dalam pendidikan paradigma baru itu oleh pemerintah Kemendikbudristek kita diminta untuk mengangkat potensi-potensi keunggulan lokal yang ada di satuan pendidikan. Kalau kita di daerah istimewa Yogyakarta, tentu banyak keunggulan lokal yang bisa kita tampilkan, misalnya dari seni budaya, kemudian dari lingkungan, kemudian dari berbagai keunggulan lokal sosial, dan juga mungkin kulinernya. Kemudian Bapak Ibu yang kami sampaikan saat ini adalah berkaitan dengan karakter filosofi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin dari Kepala BBGP sumber itu menyampaikan bahwa untuk kita selaku pendidik untuk menyampaikan berkaitan dengan filosofi yang ada di Yogyakarta. Yang pertama yaitu istilahnya ngajeni. Ngajeni itu dimaknai dari kita
sebagai pribadi orang Jogja itu membiasakan untuk ngapurancang ya. Kita membiasakan anak kita untuk ngajen itu ngapurancang, memberikan jempol, kemudian juga ucapan matur nuwun ataupun nuwun sewu, mohon maaf ya, atau itu biasa kita lakukan baik dalam ucapan maupun sebelum kita bertutur kata. Demikian juga anak-anak kita, kalau kita biasakan untuk Bapak Ibu misalnya masuk di kelas, anak berdiri sambil ngapurancang begitu, sehingga akan membentuk karakter yang menghormati kepada Bapak Ibu begitu. Kemudian jempol itu dalam arti kita mengapresiasi dan juga ucapan-ucapan terima kasih itu matur nuwun. Kalau kita mau bicara pakai nuwun sewu atau mohon maaf itu. Kemudian yang berkaitan dengan istilah sawiji greget sengguh ora mingkuh, ini kan disampaikan juga nyawiji dalam arti upaya keras dalam mewujudkan cita-cita yang didukung oleh konsentrasi yang terarah pada tujuan. Kemudian greget itu wujud semangat dan dinamika yang kita miliki, dinamika yang jelas ataupun terang yang ada di dunia pendidikan kita itu ya. Kemudian sengguh itu artinya kita punya rasa percaya diri penuh pada kemampuan pribadi. Kemudian ora mingkuh itu sikap pantang menyerah, tidak takut menghadapi suatu kesulitan. Kemudian kita juga ada golong gilik, itu dalam arti bersatu padu kehendak dan niat dalam karya cipta dan karsa. Kita istilahnya manunggal cipta rasa karso. Kemudian yang beliau sampaikan lagi istilah mengasah mingising budi memasuh malaning bumi. Ini yang diartikan kita supaya mengasah ketajaman akal budi, membasuh malapetaka yang ada di bumi itu berupa sifat-sifat yang kurang baik, misalnya sifat egois, kemudian sifat menangi dewi, ya, butuhe dewi, sak menurut bener dewi, itu kita upayakan kita bersihkan, memasuh, membersihkan memalaning bumi yang ada di bumi, mungkin sebagai sebagai penyakit begitu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, pesan dari Bapak Kepala BPGP itu adalah kita untuk pembelajaran dengan ABT itu mengangkat aset based thinking. Artinya kita jangan melihat kelemahan kekurangan dari peserta didik, tapi apa yang ada itu kita jadikan sebagai aset. Misalnya anak-anak yang terlalu usil, cerewet, itu bukan kita maknai negatif, tapi bagaimana mengemas istilah anak yang aktif, anak yang komunikatif begitu. Itu pesan dari beliau agar anak-anak yang mungkin di kelas itu ada yang sering banyak tingkah, banyak omongannya, kemudian terlalu aktif gitu ya. Mungkin perlu kita nanti jadikan itu sebagai kekuatan, bukan menjadi kelemahan kekurangan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf pada penyampaian siang hari ini untuk Kombel Eksakta, dan kami kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarjuni yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Novitasari, SPDSI, selaku pemateri hari ini. Kepada beliau, Ibu Dewi, kami persilahkan secukupnya untuk menyampaikan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Bu Dewi.
cek suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Untuk layar Bisa Mbak, suara saya terdengar dong. untuk layarnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau di tempat saya belum, Bu. Belum. Oke. Baik. Oh ya. Oke. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Mbak, punya saya belum. Oh sudah. Oh Oke, sudah. baik. Terima kasih. Oke, ya baik Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu guru sekalian dari SMA Negeri 1 Patok maupun di luar SMA Negeri 1 Patok. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama, jadi ini bukan saya lebih tahu atau bagaimana, tidak. Jadi nanti di sini kita sifatnya saling sharing saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kalau yang saya yang bermakna untuk saya nah itu adalah kalimat berikut. Jadi yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, if children do not learn the way we teach them, then we must teach them the way they learn. Kalau siswa itu tidak bisa belajar mengikuti gurunya, lalu kenapa tidak gurunya saja yang mengikuti siswanya? Nah itu, ini adalah ungkapan dari Bau tahun 2010. Nah, menurut saya kalimat inilah yang justru sangat berbekas sekali bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada yang namanya asesmen formatif awal. Nah, untuk yang saya gunakan sendiri untuk asesmen formatif awal itu ada dua hal. Yang pertama adalah tes gaya belajar, tes minat belajar, dan yang satunya itu adalah tes kemampuan kognitifnya mereka, Bapak Ibu. Jadi ini ada yang sifatnya kognitif dan ada yang non kognitif. Yang Bapak Ibu bisa lihat di layar itu adalah untuk yang non kognitif. Nah, untuk yang non kognitif ini merupakan tes dari Riasek dari John Holland. Jadi nanti sifatnya anak-anak bisa nanti mengetahui apakah saya termasuk kinestetik, apakah saya termasuk audio, apakah saya termasuk sebagai visual seperti itu, atau bahkan mungkin campurannya berapa persen itu juga nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari yang saya dapatkan dari anak-anak. Ini contohnya adalah kinestetik visualnya 33%, kinestetiknya 40%, dengan keterangan-keterangan yang dapat diakses oleh siswa itu sendiri. Jadi anak-anak langsung tahu bahwa ternyata saya masuk kategori siswa kinestetik visual. Berarti saya cara belajarnya harus bagaimana, kemudian apa saja yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan potensi belajar saya. Di situ sudah ada. Jadi anak-anak nanti akan lebih mudah untuk kita arahkan. Selain itu juga untuk yang motivasi belajar, di situ yang di sebelah kanan itu ada yang sosial, enterprising, konvensional, ada yang realistik, ada yang artistik, dan itu semua bervariasi Bapak Ibu. Jadi untuk yang kemarin itu di SMA 1 Patok itu untuk kelas 12-nya ya, karena kebetulan saya mengajar kelas 12, itu saya dapatkan itu seperti ini. Jadi hasil gaya belajar yang saya peroleh itu untuk visual, auditori, sama kinestetik, itu paling tinggi adalah kinestetik. Maka tidak heran Bapak Ibu untuk anak-anak kita itu kok banyak pecicilannya, ya itu tidak usah dilarang karena memang itu sudah dari sananya seperti itu. Kemudian untuk visual ya mereka senang melihat, mengamati seperti itu. Kemudian yang auditorinya itu hanya sekitar 33%. Jadi kalau mendengarkan ya didengar, tapi habis itu kebanyakan bablas. Selanjutnya untuk yang minat belajar, di situ ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Paling tinggi adalah yang konvensional. Selanjutnya ada yang sosial, maka mereka mesti paling senang itu
kegiatan kelompok. Nah, itu mereka senang sekali karena mereka kebanyakan adalah tipe sosial seperti ini. Nah, kemudian ada yang realistik ya, kalau di istilahnya kita berikan permasalahan dan itu tidak realistis gitu, mereka malas ya itu wajar karena anak-anak kita yang kelas 12 kebanyakan juga tipe realistik seperti ini. Nah, untuk sumber bacaan sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita akses dari Carrel and Tomlinson. Itu 2 buku yang dapat Bapak Ibu akses, tinggal nanti di-scan saja. Ini nanti 2 bukunya bisa di-download di Google Drive-nya. Langsung next saja. Untuk Carrel and Tomlinson-nya, beliaunya seperti itu, nggih. Ibu-ibu itu. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri terdapat di platform Merdeka Mengajar ada di PMM, itu tinggal diakses saja. Kemudian ada modul asesmen juga ada, nanti tinggal dibuka saja. Di modul asesmennya itu halaman berapa? Di halaman 38. Nah, itu kurang lebih covernya yang begitu nih Bapak Ibu. Nextnya, nah pengertiannya sendiri. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya apa sih? Itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Nah, kebutuhan belajar individunya itu mereka apa? Yaitu kebutuhan berupa readiness, interest, serta learning profile. Nah, misi dari pembelajaran berdiferensiasi ini itu adalah untuk mencapai pembelajaran bermakna bagi siswanya. Jadi bagaimana setelah Bapak Ibu guru keluar dari kelas, ada yang berbekas dalam diri siswanya itu apa? Nah, itulah tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Selain itu juga untuk memaksimalkan potensi siswa agar sesuai dengan karakternya. Jadi jangan sampai anak kinestetik tadi kita paksa, kita geret-geret untuk mengikuti kegiatan auditori yang sama sekali mereka nggak minat dan tidak sesuai karakternya, dan endingnya mereka sama sekali tidak berbekas seperti itu. Nah, langkah apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu? Yang kita perlukan itu adalah pertama mengumpulkan informasi lebih dahulu. Nah, mengumpulkan informasi ini adalah yang pertama tadi, asesmen awal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan merancang strategi apa yang bisa saya lakukan nanti di kelas. Nah, itu kita rancang dulu, jangan sampai mau masuk kelas tapi kita masih belum tahu mau ngapain itu di kelas itu. Selanjutnya kita terapkan di KBM, lalu harus ada evaluasi dan refleksi. Ini sifatnya wajib nih Bapak Ibu, jadi setelah selesai KBM kita refleksi, kita evaluasi, tidak harus yang melulu berbentuk tertulis, berbentuk sambil kita renungkan saja itu sudah cukup, tapi yang perlu nanti ada perubahan atau ada perbaikannya, itu yang utama. Oke, nextnya mari ini. Untuk tahap mengumpulkan informasi atau pemetaannya itu nanti ada 3 hal yang bisa kita petakan, bisa berupa readiness atau kesiapan belajarnya ya. Jadi ini biasanya nanti lebih ke arah ke kognitifnya. Jadi kita berikan soal yang nanti ada beberapa tipe yang di bawahnya atau yang tipe di atasnya. Nah, itu nanti kita akan bisa memetakan anak apakah anak ini masuk kategori belum paham sebagian, atau yang paham utuh. Jadi nanti dari kesiapan belajarnya itu bisa kita petakan, oh si A, si B, si C itu ikutnya yang paham utuh, si Z, si Y itu ikutnya yang belum paham. Nah, nanti bisa kita petakan seperti itu. Jadi dalam pembelajaran hari itu kita sudah tahu si anak-anak yang belum paham ini mau kita apakan, yang paham utuh ini juga mau kita apakan, itu kita harus tahu. Pengetahuan awal berupa IQ, kalau ini bisa dibantu dengan guru BK, jadi nanti dari awal itu kelas 10 dulu sudah ada tes IQ dan lain-lain. Nah, itu dari situ kita bisa lihat apakah anak kita SMA Negeri 1 Patok ini kan ada beberapa anak yang kategori yang slow learner. Nah, dari situ juga kita bisa mengantisipasi kalau kita masuk ke kelas anak yang slow learner ini tidak bisa otomatis kita samakan dengan anak-anak yang kategorinya umumnya ada yang tipe jenius. Nah, itu si anak yang slow learner ini nanti kasihan seperti itu. Selanjutnya ada yang tipe interest, di sini ada minat, hobi, cita-cita. Nah, nanti itu bisa dijadikan satu. Jadi umpamanya anak-anak yang hobinya kepingin jadi dokter dan lain-lain. Nah, itu nanti jelas tidak bisa kita gabungkan dengan anak-anak yang kepingin umpamanya menjadi ekonom atau mau menjadi yang bengkel dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa kita jadikan satu nanti pada saat pembelajaran.
Kemudian untuk yang learning profile itu ada yang gaya belajar. Nah, ini yang tadi saya lakukan, ada audio, kinestetik, visual, serta preferensi belajar. Ada yang senang sendiri dan ada yang kelompok. Nah, yang kebetulan yang sering saya lakukan itu ada yang learning profile dan yang readiness ini. Untuk yang interest sementara belum bisa saya lakukan karena banyak materi yang kebetulan untuk interest ini kurang begitu sesuai. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu guru yang bagian interest ini bisa lebih jauh bisa dilakukan karena sesuai dengan materinya. Itu juga bisa. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah merancang strategi pembelajaran. Nah, menurut Anne Tomlinson, itu kan untuk merancang strategi pembelajaran ini nanti si anak itu bisa kita kategorikan paham utuh, sebagian, ataupun belum paham. Nah, yang bisa kita otak-atik itu adalah yang bagian kontennya atau materi yang diajarkan, prosesnya, cara guru mengajarkannya, atau produknya, produk yang nanti akan dihasilkan oleh siswa. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, untuk yang konten materi yang diajarkan. Kalau saya kebetulan adalah guru biologi, ngoten nggih. Jadi umpamanya saya contohkan saja untuk yang biologi. Untuk yang materi yang diajarkan itu contohnya adalah tulang gitu ya. Untuk sistem tulang itu nanti ada yang anak-anak nanti ada yang pelajari kraniumnya atau tengkorak, ada yang anggota badan, ada yang tulang dada dan lain-lain. Nah, itu kontennya. Yang kita diferensiasikan itu adalah kontennya itu tadi. Jadi yang kita beda-bedakan itu adalah materinya yang kita ajarkan. Atau yang kedua, kita bedakan berdasarkan prosesnya, cara kita mengajarkannya. Biasanya untuk yang proses ini kita lebih enak pada bagian yang menggunakan LMS atau menggunakan kayak sejenis Kahoot, kuisi seperti itu, kita akan lebih enak. Jadi nanti anak-anak yang paham utuh, paham sebagian, dan yang belum paham itu bisa kita bedakan prosesnya, cara mengajarkannya. Jadi nanti nextnya ketika dalam suatu titik mereka ketemu di titik yang sama, bahwa tujuan pembelajaran kita hari itu tercapai, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah yang kita diferensiasikan adalah produknya, produk yang dihasilkan. Contohnya seperti tadi, kalau yang anak-anak audio itu nanti produknya berbeda jelas dengan yang anak kinestetik, yang anak visual beda hasilnya, beda produknya dengan yang anak visual seperti itu. Nah, nanti bisa kita modifikasikan sebenarnya kita mau yang kita butuhkan apa, yang anak butuhkan apa. Nah, nanti kita titik temunya nanti di situ. Jangan sampai di semua kelas kita kebiah-uyah bahwa di kelas ini ternyata banyak kinestetiknya. Kemudian ya sudah saya menggunakan media-media yang sifatnya visual semua, ya otomatis di anak-anak kinestetik ini tidak akan terlayani. Atau demikian yang sebaliknya, anak-anak yang paham utuh kita berikan soal-soal yang simpel, mudah, sederhana dengan anak-anak yang slow learner. Nah, mereka dalam tempo 1 menit aja mungkin selesai. Sedangkan anak-anak yang slow learner dan belum paham ini dengan tipe soal yang sama itu perlu waktu seharian. Nah, itu jadi nanti bisa kita perjenjang seperti itu. Jadi yang lebih tahu siapa? Bapak Ibu guru yang jauh lebih tahu. Selanjutnya untuk yang bisa kita modifikasi lagi itu menurut Reis dan Renzulli tahun 2018 itu ketambahan dengan diferensiasi lingkungan belajar dan diferensiasi guru. Maksudnya bagaimana? Kalau di kelas anak-anak tidak nyantel apa yang diajarkan oleh gurunya, mungkin bisa kita ajak ke tempat yang lain. Contohnya diferensiasi lingkungan belajar, nek di kelas tidak bisa kita bawa ke lapangan mungkin, atau ke lab bahasa, atau ke perpus, atau ke manapun yang Bapak Ibu guru inginkan, yang itu mendukung proses pembelajaran dan itu anak-anaknya juga ikut bertanggung jawab dan punya disiplin positif di situ, bahwa kita pergi ke suatu tempat tujuan kita belajar, bukan untuk yang lain. Sedangkan yang terakhir itu adalah diferensiasi guru. Contohnya begini, saya kan guru biologi, mungkin guru biologi yang lain kalau di kelas A itu susah sekali saya ajar, tapi ketika saya ganti, mungkin dengan tim teaching, Bu Endang masuk ke kelas tersebut atau Pak Harmono yang masuk ke kelas tersebut, mereka bisa jauh lebih nyantel, ya itu tidak masalah, karena itu memang fungsinya pembelajaran berdiferensiasi. Kita juga salah satu tujuannya adalah bisa tim teaching, jadi nanti pembelajarannya Bapak Ibu guru juga nggak terlalu capek, karena jujur sekali Bapak Ibu,
saya berapa kali yang mempraktekkan pembelajaran ini, kalau dilakukan oleh satu orang itu memang harus ekstra tenaga. Jadi memang semuanya harus terprogram dari awal, kemudian harus ngerti apa yang harus dilakukan, dan kita harus bisa memfasilitasi beberapa kelompok siswa ini agar bisa terlayani dengan baik, belum lagi dokumentasinya, belum refleksinya dan evaluasinya Bapak Ibu. Jadi memang lebih enak kalau pembelajaran berdiferensiasi tim teaching itu menurut saya akan jauh lebih enak. Nah, yang paling bawah di situ selalu akhiri dengan evaluasi dan refleksi, ini sifatnya wajib. Di situ sudah saya caps lock, saya berikan huruf yang besar-besar karena memang ini sangat penting. Jangan sampai ketika saya masuk ke kelas kinestetik, saya berikan materi ini, saya berikan produk yang berbeda, lah kok ternyata nggak jalan. Berarti nextnya jangan sampai saya masuk ke situ lagi, saya berikan dengan hal yang sama. Jadi kemarin sudah saya berikan hal yang itu kok nggak jalan, ya mungkin kita agak ubah sedikit, sampai akhirnya kita nemu bahwa oh ternyata anak-anak lebih senang kalau seperti ini, ternyata mereka lebih nyantel kalau seperti ini. Nah itu akan ketemu nantinya. Selanjutnya untuk strateginya bisa banyak sekali nih Bapak Ibu, berdasarkan persiapannya bisa diskusi dulu, tutor sebaya, kemudian ada RAFT, ada think pair share, dadu berpikir, bikin kontrak belajar juga, papan pilihan itu juga bisa. Terus kemudian kalau strategi yang diubah minatnya bagaimana, itu diskusi kelas itu juga bisa disesuaikan dengan minat peserta didiknya. Atau tutor sebaya dengan siswa yang punya minat yang sama, yang tadi pengen sama-sama jadi dokter digabungkan, maka mereka cara berpikirnya nanti akan kurang lebih sama, lebih nyaman, itu nanti lebih enak mereka belajarnya. Jigsaw juga bisa, dadu berpikir, kontrak belajar, dan lain-lain, profil belajar. Nah ini banyak sekali. Saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih punya pengalaman di bidang ini, jadi tidak akan saya perdalam untuk strategi. Nah cara penerapannya dalam KBM, yang pertama jelas harus kita mengelompokkan siswa dulu. Dikelompokkan berdasarkan apanya? Apakah yang kelompok tingkat belajar bervariasi, contohnya tadi adalah siswa yang paham utuh, sebagian belum paham, kita bedakan, atau yang kelompok tingkat belajar sama, yang paham utuh sebagian dan yang belum paham itu kita grupkan jadi satu-satu semua, atau yang kelompok fleksibel itu kita gabung semuanya, yang paham utuh sebagian dan belum paham kita jadikan satu grup. Kemudian yang modifikasi bahan ajar itu kita bisa naikkan level TP-nya, bisa kita naikkan yang terutama yang anak-anaknya yang paham utuh tadi, bisa kita naikkan sedikit levelnya, yang belum paham tadi bisa kita agak turunkan level TP-nya. Contohnya yang TP itu kan yang paling ngaruh sekali itu KKO-nya. Jadi contohnya itu yang paham utuh bisa kata mengevaluasi atau yang lain-lain. Sedangkan untuk yang belum paham cukup menyebutkan, itu sudah cukup. Nah itu jadi nanti itu kebijakan dari Bapak Ibu nanti mau memodifikasi bahan ajarnya akan seperti apa. Kemudian bagi menjadi beberapa elemen. Nah betul, elemennya itu adalah elemen konten, proses, atau produknya mereka itu sendiri. Nah, guru adalah sebagai fasilitator. Bapak Ibu guru yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang 2013 itu adalah guru adalah sebagai fasilitator. Okay? Jadi Bapak Ibu guru jangan terlalu terlalu dulang siswa. Siswa kita itu memang kebetulan jujur sekali saya pernah mencoba terbuka dengan anak, masih seneng didulang seperti itu. Jadi Bu, Mbok nggak usah muter-muter, Mbok langsung to the point aja, hari ini materinya apa udah dijelaskan dan udah selesai. Nggak usah bikin poster aneh-aneh, bermain peran dan lain-lain. Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita tekankan ke anak-anak bahwa yang kita perlukan itu kalian itu ke depannya di kehidupan nyatanya itu tidak akan mungkin hanya penjelasan. Jadi kalian harus ada actionnya biar nanti kalian menjadi anak yang bermanfaat. Nah untuk durasi pendampingan itu untuk yang siswa paham utuh itu bisa menggunakan tugas mandiri. Jadi pendampingannya itu bisa cukup sedikit.
kita datangi beberapa kali seperti itu hanya untuk kita pantau, paham sebagian, dampingi dan beri tugas. Jadi dikasih tugas, kita cek berkali-kali jauh lebih banyak dengan siswa yang paham utuh. Sedangkan antara yang belum paham itu harus terus didampingi. Jadi anak-anak yang belum paham ini kalau nggak kita tunggu nih kadang itu sama sekali nggak jalan. Ya itu memang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi untuk yang siswa belum paham, paham sebagian dan paham utuh, kita bedakan perlakuannya itu masih boleh-boleh saja. Nah, untuk semacam RPP-nya sendiri bisa Bapak Ibu saksikan di layar. Di situ ada kesiapan belajar dan ada pembelajaran berdiferensiasinya ya. Jadi untuk yang kolom kedua yang ke arah vertikal itu ada yang mayoritas peserta didik. Nah, itu ini adalah untuk anak-anak yang paham utuh. Sedangkan yang paling sebelah kanan itu adalah ini. Nah, ini adalah untuk yang anak-anak yang paham sebagian dan yang belum paham. Jadi nanti di sini bisa dibedakan. Jadi ini untuk anak yang paham utuh, ini yang paham sebagian, ini antar anak-anak yang belum paham. Jadi kelihatan sekali nanti di RPP atau modul ajarnya bahwa si anak-anak yang belum paham ini mau diapakan, seperti itu. Nah, untuk prinsip pembelajaran berdiferensiasi menurut Chamberlain and Power, di sini guru harus mengkomunikasikan strategi pembelajaran dan asesmennya di awal dulu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak hari ini kita tujuan pembelajarannya harus jelas mau ngapain. Kalian akan saya belajarkan dengan cara bagaimana, lalu penilaiannya akan seperti apa, itu harus kita komunikasikan di awal. Jadi istilahnya sudah ada kontrak kecil, baru kita harus menghargai perbedaan siswa Bapak Ibu yang tipe yang kedua. Nah, ekspektasi guru itu siswa sudah berusaha memahami KBM dengan cara yang mereka bisa. Nah, selama ini kita itu menganggapnya bahwa apa ya namanya ya, anak-anak kalau nggak tanya ya berarti sudah paham. Kita sekarang sudah tidak bisa begitu nih Bapak Ibu. Jadi kita juga harus bisa menghargai perbedaan siswa. Memang mungkin nextnya anak-anak ini tidak akan butuh umpamanya tadi yang sistem tulang ya, tidak perlu sampai tahap ke mengevaluasi, karena anak-anak di kelas ini mereka ternyata cita-cita kebutuhan belajarnya ternyata banyak yang tidak ke arah itu. Jadi mungkin cukup tidak harus sampai mengevaluasi, cukup sampai mengidentifikasi saja sudah cukup. Jadi kita menghargai perbedaan karakter siswanya. Jadi nanti kita sudah tidak akan terlalu ngoyo bahwa apa ya namanya di kelas itu tuh kalau pelajaran saya terlalu melentruk dan lain-lain ya. Mungkin memang di kelas itu tidak terlalu butuh mapel kita, itu juga bisa seperti itu. Kemudian siswa berpartisipasi aktif dalam tugas dan KBM. Nah, tujuan pembelajaran kita sudah cukup jelas. Anak-anak juga walaupun mereka kita hargai perbedaannya, juga mereka harus menghargai apa yang harus dilakukan di kelas, yaitu tetap ada tugas dan KBM mereka harus mengikuti secara aktif. Selanjutnya yang keempat, guru dan siswa berkolaborasi dalam KBM. Jadi untuk anak-anak yang sifatnya susah diajak kolaborasi, sering bolos dan lain-lain, nah ini juga bisa kita keep untuk nanti kalau seandainya nanti kerjasama dengan BK, dengan orang tua siswanya sendiri seperti apa, nah seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa, tidak boleh hanya gurunya saja, siswanya digeret-geret nggak mau, itu nggak bisa. Selanjutnya yang tahap kelima, guru menerapkan kelompok yang fleksibel. Lebih baiknya untuk anak-anak yang paham utuh sebagian dan belum paham tadi, akan lebih baiknya jika itu ada yang terkadang dipisahkan, kadang juga dijadikan satu. Itu yang dimaksud dengan kelompok fleksibel. Jadi jangan terus anak dibedakan terus, anak yang pintar-pintar jadikan satu, anak yang belum paham jadikan satu. Itu kalau terus-terusan seperti itu nanti efeknya kurang baik Bapak Ibu. Jadi kadang dijadikan satu, kadang juga dicampur antara yang paham utuh sebagian dan belum paham itu tadi. Jadi mereka bisa tutor sebaya, itu nanti mereka akan lebih enak. Selanjutnya yang keenam, differentiated integration itu bersifat proaktif bukan reaktif. Jadi dari awal sudah kita planning bahwa kita hari ini akan belajar dengan cara diferensiasi, bukan yang kita menghadapi siswa kita sudah frustasi, sudah bingung mau ngapain di kelas itu baru diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bukannya seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya berikan ruang, waktu, dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi untuk kedalaman materi memang kalau seandainya anak itu tidak terlalu membutuhkan ya kita harus bisa menghargainya bahwa ternyata memang untuk kelas ini levelnya memang tidak harus sampai ke situ. Tapi untuk kelas yang ini
dengan anak yang cita-citanya mungkin dijadikan satu itu, ternyata anak di kelas A itu banyak yang kepengen jadi dokter, bidan dan lain-lain, maka sistem tulang harus mereka bisa sampai tahap mengidentifikasi. Sedangkan yang anak yang tadi yang ternyata cita-citanya itu ternyata umpamanya teknik yang lain seperti itu, nah itu ternyata tidak terlalu butuh itu, ya sudah mungkin kita stepnya tahapnya untuk TP-nya ya tidak usah sampai mengevaluasi, cukup sampai mengidentifikasi aja udah selesai seperti itu. Seringnya miskonsepsi yang dianggap Bapak Ibu guru bahwa oh saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kok, tapi setelah dicek ternyata oh bukan, ini bukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu apa saja? Yang pertama itu DI itu differentiated integration ya Bapak Ibu, artinya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran individu karena masih memiliki sense of community. Jadi anak-anak itu tetap ada pengelompokannya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu guru masuk ke kelas menghadapi 38 siswa. Bapak Ibu guru masuk ke kelas menghadapi umpamanya 18 siswa dengan karakter yang berbeda, tidak. Jadi ada kalanya kita kelompokkan mereka dengan pengelompokan tertentu tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Apakah mereka berdasarkan gaya belajarnya, apakah berdasarkan kesiapannya, ataukah berdasarkan minatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, DI itu bukan pembelajaran yang kacau. Karena jika strateginya tepat justru akan teratur. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak bisa belajar dan lari ke sana ke sini itu biasanya karena nggak ngerti harus ngapain di kelas. Kalau mereka tujuannya jelas di awal dipatok bahwa kalian harus begini, targetnya hari ini apa, mereka udah ngerti tanggung jawabnya, mereka bisa kok ketika kita tegur, ayo tadi harusnya ngapain, kamu kelompoknya mana, seperti itu mereka bisa lebih mudah kita ajak untuk gabung kembali ketika mereka pikirannya udah kemana-mana. Kemudian yang ketiga, DI itu tidak bertujuan membentuk kelompok homogen. Makanya tadi saya bilang di awal, yang anak-anak advance atau anak-anak yang pintar itu tadi jangan melulu digabungkan dengan sesamanya, yang intermediate digabungkan melulu dengan sesamanya, yang struggling juga disamakan dengan itu terus. Nah itu nanti mereka nggak akan berkembang Bapak Ibu. Mereka nyaman di dunianya itu sendiri. Yang itu belum bisa kok, berarti kalau aku kayak gini-gini aja udah cukup. Nah kalau kita gabung dengan yang di atasnya atau dengan yang di bawahnya, mereka akan lebih termotivasi bahwa oh dia udah sampai sana, berarti saya juga kalau sampai sana harusnya bisa dong, seperti itu. Nah ini jadi tujuannya itu jangan melulu dikelompokkan yang seperti itu. Kemudian yang keempat, DI itu tidak bertujuan memproduksi baju yang sama, tapi justru baju yang pas. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita punya seragam hari ini, seragamnya warna putih, nah itu bukan berarti terus seragamnya itu biar kita samakan gitu, ukurannya yang L semua, karena itu nanti biar bagus. Bukan seperti itu. Jadi DI itu tujuannya ya biar baju yang saya pakai, karena saya ukuran S, saya baju putih, tapi saya ukurannya S. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lain ada yang ukuran L, ada yang XL, ada yang M, ada yang mungkin triple L, ya itu nggak masalah. Apakah terus itu salah? Ya enggak, karena kita sama-sama pakai seragam putih. Seperti itu yang dimaksud. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran individu. Oh ini tadi sudah. Pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Yang tepat itu bagaimana sih? Yang tepat itu adalah guru siswa harus proaktif dalam KBM. Jadi kalau ada siswa yang tidak proaktif dalam KBM itu monggo, kalau seandainya mau ditindak silahkan. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak terus anak yang tanda kutip malas gitu ya, terus kita biarkan lah, kan memang dia sifatnya malas, bukan seperti itu. Jadi kalau anaknya itu tidak proaktif ya itu memang ada pengkondisiannya sendiri, nanti ada. Kemudian yang kedua, DI itu memberikan berbagai alternatif strategi dengan variasi elemen yang digunakan. Jadi mau yang divariasikan itu elemen kontennya atau prosesnya atau produknya. Jadi cukup jelas kok nanti setelah kita lihat momennya video pembelajaran berdiferensiasi, oh ini yang dimodifikasi apanya, itu nanti pasti kelihatan sekali. Kemudian yang ketiga itu DI itu jelas berpusat pada siswa. Kalau Bapak Ibu guru masih berada di kelas, terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak dulang itu tadi, nah itu Bapak Ibu. Jadi siswa yang tadinya harusnya kinestetik, yang harusnya sudah paham, mungkin di tempat lain dia sudah les, sudah jauh lebih paham daripada apa yang Bapak Ibu jelaskan, siswa ini akan ngantuk dan bahkan mungkin mengganggu temannya yang lain, seperti itu. Jadi pembelajarannya mulai dari sekarang kita upayakan untuk berpusat pada siswa. Tapi berpusat pada siswa itu bukan berarti terus akhirnya yang terlalu
muluk-muluk gitu, nggak usah Bapak Ibu. Jadi yang simpel-simpel saja. Jadi kalau memang kelas itu sifatnya kinestetik tapi belum paham, ya kita variasikan pembelajarannya untuk level itu. Jadi jangan sampai untuk yang kinestetik yang belum paham disamakan dengan kinestetik yang paham, butuh bubar itu nanti. Kemudian DI yang efektif biasanya bersifat kelompok fleksibel seperti yang tadi saya bilang. Silahkan itu sifatnya itu tuh campuran klasikal bisa, kelompok mandiri itu boleh, silahkan mau kelompok yang mandiri 2-2 atau mau yang kelompok berapa, isi berapa siswa, atau yang bahkan mungkin klasikan itu boleh, monggo. Yang tim teaching itu juga bisa. Dan DI itu lebih bersifat kualitatif dan bukan kuantitatif. Jadi ini advance learner-nya bukan yang dibebani tugas terlalu banyak seperti yang saya bilang tadi, bahwa nah ini kan anak-anak yang pinter-pinter nih, tugasnya diperbanyak aja biar nanti nggak terlalu ganggu temannya, bukannya seperti itu. Jadi levelnya itu kita naikkan biar mereka belajarnya juga termotivasi, terlayani. Nah anak-anak yang belum paham ini tadi tidak terlalu tinggi melihatnya gitu loh Bapak Ibu. Kalau di level itu anak-anak yang belum paham ini belum bisa, ya tidak usah sampai ke level itu, karena mungkin memang mereka tidak akan menuju ke arah itu juga, itu bisa. Yang dapat saya sampaikan cukup. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Bapak Ibu guru tanyakan. Kalau seandainya ada, akan kami fasilitasi. Jika seandainya ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu menjawab, juga akan kami persilahkan. Waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bu Dewi Novitasari SPD SI yang sudah memberikan sedikit pencerahan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata yang belajar tidak hanya siswanya ya Bapak Ibu, tetapi juga gurunya juga harus terus mengikuti perkembangan untuk terus belajar. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang berasal dari luar SMA Negeri 1 Patok. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami SMA Negeri 1 Patok yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi. Tadi mungkin sudah disampaikan paparannya oleh Bu Dewi Novitasari. Ada beberapa hal, ada paham utuh, ada paham sebagian, ada belum paham. Yang perlu saya garis bawahi adalah ternyata kita itu tidak harus memakai baju yang sama, tetapi harus memakai baju yang pas untuk siswanya. Itu luar biasa sekali. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan Bu Dewi Novitasari tadi, apabila ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu, semuanya saya persilahkan. Untuk termin pertama, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Monggo, bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan atau langsung bisa menghidupkan tombol suaranya, mikrofonnya. Oke, Ibu Reni sudah mengangkat tangan. Monggo Ibu Reni untuk pertanyaan pertama ditujukan untuk Bu Dewi ya. Oke, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi Novitasari yang tadi sudah memberikan materi yang luar biasa mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya mendapat beberapa pengalaman dan juga pengetahuan yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan itu tadi bahwa berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi proses sama produk ya Bu Dewi. Kalau misalkan itu ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kita hanya sampai tahap di prosesnya dan produknya itu belum selesai dalam satu pembelajaran. Apakah diperbolehkan ataukah di dalam satu pembelajaran itu ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari konten, proses, dan produk itu harus jadi dalam atau selesai di dalam satu pembelajaran itu sendiri, atau kita boleh hanya memilih misalkan kita berdiferensiasinya di bidang prosesnya atau kontennya atau produknya, seperti itu Bu Dewi. Terima kasih. Oke, ini untuk pertanyaan pertama. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau langsung sekali penanya dijawab Bu Dewi? Bagaimana baiknya?
Langsung saja Bu, nanti tidak saya lupa. Oh, Saya lupa. Oh ya, baiklah. Berarti ini langsung dijawab saja ya pertanyaan dari Bu Reni. Monggo Bu Dewi. Baik. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Jadi untuk yang kita variasikan tadi, apakah konten proses produknya itu harus jadi satu? Itu tidak usah Bu. Jadi salah satu saja cukup. Kenapa? Karena nanti satu anaknya bingung. Ini terlalu banyak kegiatan, fokusnya ngapain? Nanti malah tujuannya jadi anaknya itu bingung. Nah itu yang pertama. Jadi ini saya contohkan untuk yang saya kemarin itu adalah yang pembelajaran berdiferensiasi yang diferensiasi produk. Nah, yang diferensiasi produk itu anak yang kinestetik, visual, sama yang audio. Itu saya bedakan mereka tujuannya sama, tujuannya satu. Tapi mereka saya minta untuk mengeksplor materinya itu dengan caranya masing-masing. Jadi saya kelompokkan anak audio dengan audio, kinestetik dengan kinestetik, yang visual dengan anak visual. Silakan kalian eksplor dengan ketiga cara itu masing-masing dengan gaya kalian sendiri. Nah, produknya apa? Silakan nanti produknya kalian sesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Nah, itu anak yang visual bikin produk, eksplornya pakai aplikasi Android, kemudian pakai atlas manusia itu. Terus kemudian yang anak audio itu pakai gerak dan lagu. Terus yang anak kinestetik itu pakai media itu rangka manusia. Terus kemudian mereka sambil praktek-praktek kayak gitu. Jadi tempatnya pun waktu itu saya bedakan, ada yang di kelas, ada yang di lab biologi, ada yang di lab bahasa. Dan itu tuh saat bahagianya mereka aja kayak gitu. Jadi dan itu apakah harus selesai dalam satu waktu? Jawabannya mboten. Terutama untuk yang menggunakan model pembelajaran, kan ada pendekatan pembelajaran yang PJBL itu Bapak Ibu. Nah, karena saya kan produk, nah jadi waktu itu saya menggunakan PJBL, Project Based Learning, itu jelas tidak mungkin dalam satu kali pertemuan. Jadi mereka harus ketemu kelompoknya dulu, mereka akan bikin konsep mau bikin seperti apa, targetnya bagaimana, dan itu dilaksanakan kapan. Nah itu tuh mereka nanti bikin sendiri, apakah di jam tanggal berapa mereka udah bikin konsepnya. Jadi dulu itu yang tujuan yang sistem tulang itu tuh sekitar 3 kali pertemuan itu tuh baru selesai. Ngoten Bu. Demikian Bu Reni, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menanggapi lagi? Begitu Bu Reni jawaban dari Bu Dewi, semoga memberikan wawasan atau pencerahan. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan, boleh angkat tangan atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, Pak Sartono monggo. Bisa didengar ya suara saya? Bisa Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya ya hal baru, tetapi juga pernah mendengar sebelum kurikulum merdeka, sebelum kurikulum sekolah penggerak dilaksanakan. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama kaitannya dengan siswa kita ya, kita membicarakan sekolah kita, siswa kita yang begitu heterogen ya, dari PPDB-nya, kemudian input dan sebagainya. Ini saya kira Bapak Ibu juga hampir sama nih. Bagaimana ini memunculkan tadi ada interest ya. Interest agar siswa itu tertarik dengan pelajaran kita, dengan materi kita, karena kita tahu bahwa sebelumnya di SMP itu masa pandemi itu pembelajaran dilakukan dengan daring. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dalam prakteknya tidak mudah menurut kami. Maksudnya perlu proses ya. Kemudian strategi pembelajaran ini disesuaikan dengan pengelompokan siswa dan selalu diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Ini mohon penjelasan sedikit saja yang lebih konkret nih. Kemudian untuk tutor sebaya. Nah, bagaimana supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik? Artinya anak itu tidak iren ya. Iren itu saling ini. Karena kami pernah melaksanakan itu di kelas 10 itu mungkin kami yang belum memahami. Itu sampai beberapa menit itu anak belum bisa melaksanakan itu ya, tutor sebaya. Mungkin karena materinya yang mungkin belum dikuasai. Nah, bagaimana supaya nanti guru ini bisa
memberikan solusi yang terbaik dan anak menjadi pusat atau berpartisipasi berpusat pada siswa pembelajarannya. Yang terakhir, kaitannya dengan ruang, waktu, dan materi. Ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini maksudnya bagaimana? Karena tadi kelas 10, sekarang yang kelas 12. Kelas 12 itu mata pelajarannya kan pilihan, ya. Nah, pilihan itu saya kira itu kebutuhannya sama. Misalnya kami di ekonomi akuntansi itu ya kebutuhannya kan sama, ya. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan hal tersebut, ya. Karena kalau yang pilihan saya kira sesuai dengan cita-cita mereka juga membutuhkan materi itu, ya. Mohon penjelasan dari apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab sekalian, ya, Bu Dewi, ya. Baik, jadi ini sifatnya diskusinya Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya di kelas seperti apa, nanti mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin berbeda. Jadi untuk kasusnya Pak Sartono ini kan kebanyakan muncul di kelas 10, Pak. Pak. Kelas 10. Nah, itu kebetulan saya juga ngajar di kelas 10. Kalau saya pribadi itu saya pernah mencoba begini, Pak. Yang kelas 10 itu pernah saya cobakan dengan diskusi dengan cara yang tadi Pak Sartono bilang, dan memang itu tidak jalan, Pak. Jadi yang garap, yang tidak garap ya santai-santai kayak di pantai. Nah, itu terus akhirnya yang saya lakukan itu adalah jigsaw, Pak. Jigsaw itu jadi Bapak Ibu guru pasti sudah paham lah ya jigsaw itu seperti apa. Jadi ada yang kelompok ahli dulu, jadi mereka saya satukan, kemudian mereka saya sebar menuju ke kelompok lain, jadi mereka punya tanggung jawab menularkan ke siswa yang lain. Dari situ kemudian saya memantaunya adalah oke, hari ini silahkan materi ini silahkan presentasi di kelompoknya. Kalau siswa yang lain silahkan dicatat narasumbernya siapa, materinya yang ditularkan apa. Kalau si anak ini sama sekali tidak bisa ngomong, silahkan tidak usah ditulis apa-apa, nanti penilaian antar teman silahkan dinilai apa adanya. Nah, di situ ternyata kebanyakan kelas 10 yang saya ajar, kecuali E2 mungkin saya tidak tahu di E2 seperti apa, kebetulan di E1 sampai E5 hal tersebut jalan, Bapak Ibu. Jadi mereka punya ternyata mereka punya rasa tanggung jawab, kalau saya nggak bisa iki terus kepiye kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata mereka punya sedikit kepengen tahu, terus akhirnya buka dari YouTube. Tapi sebelumnya materinya, contohnya sudah saya berikan ke anak-anak via YouTube waktu itu. Jadi ini contohnya, silakan dipelajari. Kalau ada yang susah silakan tanya saya. Nah, anak-anak yang tidak saya expect untuk tanya ke saya, ternyata malah pada tanya, Bu, kalau seperti ini berarti begini. Nah, itu tuh saya, kok kamu kok nanya saya gitu. Terus, ternyata dia punya rasa tanggung jawab di situ. Nah, ternyata itu bisa, Pak. Nah, selain itu juga harus ada LKPD yang jelas. Kalau LKPD-nya tidak jelas, saya yakin anak-anak itu ini terus mau ngapain kayak gitu. Jadi LKPD-nya itu tuh harus runut dan jelas, instruksinya jelas, deadline-nya kapan, dan penilaiannya juga harus jelas. Kalau nanti mereka merasa bahwa ini kok paling ora dinilai kok, nah itu nanti mereka akan santai-santai. Jadi cukup jelas di awal instruksinya. Hari ini tujuannya apa, kemudian kita kegiatannya mau bagaimana, kalian akan ibu nilai dengan cara seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya, jadi kita akan memberikan gambaran, kalau tidak kalian lakukan begini, kalau dilakukan nanti begini. Kalian kepengen dapat nilai bagus ya berarti nanti harus begini, kalau memang kepengen dapat nilai apa adanya, atau bahkan nggak pengen dapat nilai, ya sakarmu, seperti itu. Nah, kebetulan di saya bisa, tapi mungkin di guru yang lain mungkin bisa sharing yang lain itu juga monggo. Kemudian tadi materi yang disesuaikan siswa, ya Ibu guru. Jadi yang di kelas 12 kebetulan karena memang mereka satu kelompok yang pemilihan ya, jadi mereka sudah punya motivasi yang sama gitu. Jadi kalau untuk yang kelas 10 untuk ruang materinya itu kadang itu saya sesuaikan, Pak. Jadi contohnya gini, kalau saya ngajar jam siang dengan anak-anak yang jam pagi, itu agak saya bedakan. Anak-anak yang jam siang itu pasti akan ngajarnya saya perbanyak dengan sistem games. Karena kalau saya menjelaskan diskusi, tidur anaknya. Jadi terus yang jam olahraga itu juga sama.
yang jam olahraga itu juga sama Bapak Ibu. Jadi jam siang terus habis jam olahraga itu juga biasanya saya berikan semacam kontrak gitu nggih. Jadi silakan, biasanya kan jam olahraga habis, apalagi ini siang-siang seperti ini suhunya membagongkan sekali. Nah itu biasanya tuh saya berikan toleransi ngoten nggih. Jadi tidak langsung saat itu juga jam bel langsung saya ke sana, tidak. Biasanya nanti saya berikan waktu tenggang kurang lebih 5 sampai 10 menit. Silahkan kalian boleh jajan, boleh makan, boleh salto-salto silahkan. Tapi jam sekian saya sudah masuk di kelas, semuanya harus sudah ganti baju, sudah siap pembelajaran, buku harus ready. Nah itu begitu saya masuk ya sudah, ternyata mereka sudah itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa sharing pengalamannya menghadapi kelas 10 ngoten. Monggo Bapak Ibu guru yang mau sharing mengenai pembelajaran di kelas masing-masing, baik kelas 10, 11, atau 12 tidak apa-apa. Atau ada yang mau bertanya lagi kepada Bu Dewi juga dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mbak suara saya? Terdengar Ibu, terdengar jelas sekali. Oh iya. Maaf Mbak, ini saya kebetulan ngajar kelas 10 kan. Nah, pembelajaran diferensiasi itu saya lihat memang bagus sekali Mbak Dewi tadi menteorikan, ya udah runut lah. Dan saya membayangkan melaksanakannya ya itu butuh waktu juga kan. Nah, sekarang yang jadi masalah saya, Mbak, kelas 10, diferensi itu harus memahami kemampuan setiap siswa ya, Mbak. Itu harus, nah, untuk memahami kemampuan setiap siswa, itu kalau kelas 10 itu kan berubah-ubah setiap saat, Mbak. Ya itu nggak bisa sekarang itu auditori, besok itu yang kemampuan yang mana. Jadi, anak kelas 10 itu menurut saya masih belum stabil, jadi kita belum bisa menilai dia itu termasuk yang tipe belajar yang mana. Sampai sekarang pun saya baru sampai ke ulangan pertama toh Mbak. Nah, itu saya juga belum bisa nyimpulkan, belum berani Mbak. Karena itu kemampuannya ibaratnya gimana ya, itu masa perubahan. Nggak bisa kita langsung memvonis anak ini kurang, itu nggak bisa. Sehingga kita ya pembelajarannya kembali ke sistem umum dulu. Jadi kalau diferensiasi itu menurut saya memang bagus, asal persiapannya betul paham. Itu aja Mbak, terima kasih. Dengar Mbak suara saya? Iya Bu, terdengar. Iya. Baik, mungkin langsung menanggapi aja ya Bu, mungkin karena ini waktunya sudah hampir mendekati gitu. Iya. Jadi, betul seperti yang tadi disampaikan Bu Endang, bahwa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kalau tidak ada persiapan, ya itu tadi. Jadi, bingung apa yang harus dilakukan dan lain-lain itu memang ya, bahkan kadang itu kita ngeblank di tengah. Lah, terus ini mau ngapain lagi? Nah itu pentingnya kita harus membuat persiapan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kalau dibilang sederhana ya sederhana, dibilang ribet ya ribet, dibilang ruwet ya ruwet gitu. Tapi aslinya kalau kita sudah mungkin biasa gitu ya enggak. Contohnya pada kemarin Bu Indah bilang itu pembelajaran itu masih berubah-ubah ngoten nggih. Kemarin itu untuk yang saya cobakan ke kelas 10, istilahnya dicobakan ngoten nggih. Tapi memang iya, saya jujur itu pengenalan kelas 10 itu memang saya cobakan kalau diskusi gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nah, ternyata untuk kelas 10 itu asesmen awalnya itu kan itu tidak terus kemudian gurunya yang menilai 100% bahwa oh, ini anak itu pasti kinestetik, ini anak pasti visual, ini anak pasti auditori, mboten Bapak Ibu. Jadi ini ada tesnya dan itu nanti dari hasil tesnya tersebut keluarlah angka yang tadi seperti yang sudah saya cantumkan di PowerPoint tadi, bahwa itu yang tidak tidak kemudian gurunya ngejudge ini pasti itu gitu, enggak. Jadi contohnya yang saya kelas 12 yang saya agak terkejut itu adalah siapa ya?
Saya agak lupa. Nah, anak ini tuh sebenarnya menurut saya kalau dilihat secara kasat mata, ini anak itu tuh kinestetik banget pokoknya. Nah, ternyata setelah si anak itu mengikuti tesnya tersebut, si anak ini itu justru audiovisual, Bapak Ibu. Dan ketika pada saat yang pas saya masukkan, kelompokkan dengan anak yang audio dan visual, nilainya itu justru pemahamannya bagus. Makanya saya, lah kamu itu kayak cacing kremi. Nek saya kan di kelas kan biasa sama siswa, kamu itu kan di kelas kayak cacing kremi ya, ternyata kok ya dong nek kalau seandainya saya belajarkan dengan, maksudnya cuma ngamatin gitu loh Bapak Ibu, cuma ngamatin terus pakai aplikasi Android yang dijungkir-jungkir kayak gitu. Nah kok ternyata kok ya pemahamanmu itu tuh bagus saya gitu. Lah wong saya memang aslinya apa ya, itu kok Bu, daripada saya tidur di kelas ya jadi saya jalan-jalan, saya gerak ke sana ke sini. Oh gitu. Jadi ini memang ada, tidak boleh yang cuma gurunya saja menilai dari kasat mata gitu, enggak Bapak Ibu. Jadi memang ada tesnya, ada istilahnya aplikasi ya, ada aplikasinya. Nah anak itu memang disuruh nyoba sendiri. Mungkin nanti kapan-kapan bisa saya sharekan ke Bapak Ibu. Nanti dari situ ada kelihatan datanya bahwa oh ternyata si anak ini tuh aslinya itu apa. Nah itu tuh nanti bisa kelihatan dari situ gitu. Dan itu tidak hanya terjadi pada 1-2 anak, tapi memang anak-anak kita kebanyakan kinestetik Bapak Ibu. Untuk kelas 10 itu juga kebanyakan kinestetik yang saya lihat. Karena untuk permainan pasti anteng. Terus kemudian apalagi ya, yang sistemnya itu harus anak-anak gerak kayak gitu, itu anteng anaknya. Jadi tapi dengan panduan LKPD yang jelas ya, jadi materinya nggak lepas dari itu. Jadi jangan sampai yang melekat di anaknya itu tuh permainannya, tapi ketika kita tanya materinya sendiri nggak ada yang membekas seperti itu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa sharing-sharing yang lain mungkin. Monggo Bapak Ibu guru yang lain mau bersharing kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain itu sangat-sangat berbeda. Mungkin bisa diterapkan di matematika, diterapkan di biologi, tapi ternyata gagal diterapkan di mata pelajaran kimia. Mungkin bisa jadi seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang mau bersharing atau ada yang mau bertanya. Tidak ada, ini sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup semuanya? Cukup. Oke. Karena sudah memang waktu menunjukkan jam 3:10 untuk persiapan sholat, maka mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus terus belajar sekreatif mungkin supaya apa yang ingin kita sampaikan bisa masuk ke siswa-siswa kita yang luar biasa. Nanti Bu Dewi saya mengingatkan kembali untuk berbagi aplikasi ya Bu ya, aplikasi tes yang kinestetik visual sama audiotorinya. Mungkin nanti bisa dicoba di kelas 10. Sebenarnya itu mereka itu masuk yang mana, kinestetik atau audiotori atau visual, karena memang belum bisa ditentukan hanya dengan kasat mata. Iya, sedikit menambahkan ya Bapak Ibu, jadi anak-anak kita itu tidak hanya cuma visual ya visual tok, kinestetik ya kinestetik tok, enggak. Jadi aslinya di situ ada banyak sekali campuran, bahkan ada beberapa anak yang audio, visual, kinestetik dapat semua seperti itu. Terima kasih banyak ilmunya Bu Dewi untuk siang hari ini yang sangat cerah, mendung. Untuk pertemuan siang hari ini mengenai komunitas. Ya mungkin maaf Bapak Ibu ada kesalahan teknis. Demikianlah pertemuan komunitas belajar pada siang hari ini. Semoga memberikan sedikit pencerahan dari yang gelap gulita jadi remang-remang. Tidak ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup webinar pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi memberikan materi kepada anak-anak, bisa diterima oleh anak-anak. Sekian dari saya, apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.